Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Lulu Bunda Alfarisi. Seperti biasa, di sini aku mau bagikan resep yang murah meriah dari olahan tepung. Ini rasanya enak banget ya, pedas, manis, asam, gurih, dan kenyal-kenyal. Nah, ini cocok banget dijadikan ide jualan, juga bisa dijadikan cemilan di rumah ya. Teman-teman wajib banget nyobain ini karena rasanya yang beneran enak dan bikinnya gampang banget. Langsung aja yuk kita ke cara pembuatannya. Pertama, siapkan wadah. Lalu kita akan masukkan tepung beras sebanyak 200 gram. Kemudian masukkan tepung tapioka sebanyak 200 gram. Jadi 1:1 ya. Kalau kalian mau bikinnya lebih banyak, maka bisa ditambah. Kemudian kita akan masukkan garam sebanyak 1 sendok teh. Dan kita rebus air sebanyak 2 gelas. Nah, ini aku rebus 2 gelas tapi tidak aku pakai semua ya. Ini kita ambil 1 gelas dulu. Jadi ingat ya, airnya harus benar-benar mendidih. Kemudian ini kita aduk-aduk dulu ya tepung dan garamnya supaya lebih merata. Baru kita tuangkan airnya. Ini kita masukkan dikit demi sedikit sambil kita aduk-aduk. Kemudian kita masukkan lagi, lalu kita aduk-aduk lagi. Nah, jika tepungnya ini masih terasa kering, teman-teman bisa menambahkan air secukupnya ya, harus dikira-kira, masukkan aja dikit demi sedikit sampai adonannya pas. Untuk penambahan airnya kurang lebih 300 ml ya, jadi dikira-kira aja ya teman-teman. Kalau adonannya masih terlalu kering bisa ditambahkan dikit demi sedikit, pokoknya sampai adonannya itu benar-benar pas. Jangan terlalu kelembekan atau jangan terlalu keras ya, biar nantinya hasilnya lebih bagus. Nah, ini adonannya sudah jadi ya. Ini adonannya teksturnya itu lembut, nggak lembek dan juga nggak kaku, pas banget. Nah, ini udah selesai. Kemudian kita akan lonjong-lonjongkan. Sebelumnya kita kasih minyak dulu ya, biar nanti adonannya itu lebih lentur gitu ya. Nah, ini kita lonjong-lonjongin dulu. Setelah itu ini kita bagi jadi dua. Karena aku bikinnya 1:1, 200 gram ya, ini agak banyak ya. Nah, kemudian kita bagi dua. Selanjutnya ini kita gulung-gulung lagi. Setelah menjadi gulungan seperti ini, kita akan bagi lagi. Sesuaikan aja dengan ukuran keinginan teman-teman ya, kita potong-potong sampai selesai. Nah, kemudian kita ambil satu bagian yang lain kita sisihkan dulu. Kemudian kita pelintir seperti ini ya, sampai memanjang. Sesuaikan aja ukurannya dengan keinginan teman-teman ya. Jadi nggak harus sama persis punyaku. Nah, kalau sudah seperti ini udah cukup ya, ini menurutku udah pas. Kemudian di sini akan aku potong karena ini terlalu panjang. Kemudian ulangi lagi hal yang sama seperti tadi sampai adonannya selesai digulung-gulung seperti ini. Kalau sudah, ini akan kita potong semuanya ya. Jadi ini kita potong karena ini terlalu kepanjangan. Oke, kita potong semuanya. Punyaku bentuknya agak meleot-meleot, kurang cantik. Aku yakin dan percaya punya teman-teman nanti bakal lebih bagus dari punyaku ya, karena udah lama nggak jualan. Jadi kalau megang tepung kayak gini udah agak kaku ya. Nah, kalau sudah, ini akan kita rebus. Siapkan air sebelumnya ya yang sudah mendidih. Dan di sini aku menambahkan minyak wijen secukupnya aja, biar nanti adonannya nggak saling tempel atau lengket satu sama lain. Nah, ini kita rebus sampai matang dan sampai teotoknya ini mengapung ya, harus sampai benar-benar matang, jadi nanti teksturnya lebih kenyal dan lembut. Kemudian ini kita pisah-pisahkan kayak gini ya, biar nanti dia nggak menempel. Nah, jika sudah mengapung dan sudah benar-benar matang, langsung aja kita angkat. Kemudian ini langsung kita masukkan di air dingin ya teman-teman, jadi nanti teksturnya itu lebih kenyal dan nggak kaku. Kita masukkan di air yang dingin ya. Nah, jika sudah ini ya teman-teman, jadi kalau dimasukkan air itu teksturnya lebih bagus dan nggak lengket juga nggak kaku. Kalau sudah, ini kita tiriskan dan kita potong sesuai selera. Jadi potongnya sesuai selera teman-teman ya, mau lebih panjang atau lebih kecil. Kalau sudah selesai dipotong semuanya, selanjutnya di sini aku mau buat kuah sausnya. Pertama, tumis bawang putih dan bawang bombay. Kita masak sampai layu, harum, dan juga matang. Untuk resep lengkapnya nanti akan aku tulis di deskripsi. Kalau sudah matang, kita masukkan 2 gelas air. Kemudian kita masukkan kurang lebih 1,5 sendok makan saus tiram dan 8 sendok makan saus sambal.
Kemudian kita masukkan lagi saus barbeque kurang lebih 8 sendok makan. Teman-teman juga bisa menambahkan cabai bubuk ya, karena aku nggak ada jadi aku skip. Jadi untuk bumbunya ini teman-teman bisa menambahkan saus-saus lain ya, sesuai selera aja. Jadi sausnya ini sesuai selera, tapi ini menurut aku udah enak banget. Dan di sini aku menambahkan garam dan juga roiko. Disesuaikan aja selera ya. Nah, jika sudah mendidih kita masukkan teotoknya. Jadi di sini untuk kuahnya aku tidak menambahkan tepung beras atau tepung maizena karena nanti dengan sendirinya kuahnya nanti akan mengental ya dari teotoknya. Nah, kalau sudah dimasak sampai mendidih, kuahnya itu udah mengental seperti ini. Jangan lupa dicicipin ya. Kalau rasanya udah pas. Nah, ini siap kita kemas seperti ini. Ini harum banget, enak banget ya. Cocok dijual 3 ribuan seperti ini di sekolahan. Nah, teman-teman wajib banget cobain. Dan ini bisa banget dijadikan menu tambahan jualan teman-teman. Selamat mencoba, semoga berhasil, dan sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di dapur Lulu Bunda Alfarisi. Yuk kita bikin ide jualan dari olahan tepung yang cara buatnya sangat mudah dan rasanya ini enak banget. Cocok dijadikan ide jualan di sekolah-sekolah. Teman-teman wajib banget nyobain ini karena yang rasanya ini beneran enak banget. Langsung aja ke cara pembuatannya. Sekarang kita siapkan bahannya, ada 200 gram tepung terigu. Kemudian 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, garam 1/4 sendok teh, roiko 1/4 sendok teh, dan lada bubuk 1/4 sendok teh. Kemudian kita tambahkan daun bawang, 2 batang yang sudah diiris tipis. Kemudian masukkan air panas sebanyak 225 ml. Kemudian ini kita aduk sampai merata. Untuk airnya harus benar-benar panas dan cara memasukkannya teman-teman bisa secara bertahap ya. Nah, kalau udah adonannya kali seperti ini, selanjutnya kita akan masukkan tepung tapioka sebanyak 200 gram. Kemudian ini kita aduk-aduk ya, pelan-pelan aja. Karena di sini tepung tapiokanya gampang terbang ya. Nah, ini kita aduk-aduk karena masih panas, kita harus pakai spatula dulu ya. Nah, nanti kalau sudah mulai hangat, ini bisa kita ulen pakai tangan ya. Jika tepungnya sudah mulai hangat, bisa langsung kita ulen menggunakan tangan seperti ini ya, biar lebih cepat meratanya. Kalau sudah dia merata, teksturnya tepungnya seperti ini. Jadi nanti itu nggak lengket, pas banget, mudah dibentuk ya. Nah, ini sudah cukup ya. Sudah cukup kali seperti ini adonannya. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya di sini aku siapkan 3 buah sosis yang ukuran sedang ya. Ini aku pakai sosis yang siap saji itu ya. Kita potong jadi 2 dan kita belah jadi 2. Kemudian kita potong kecil-kecil seperti ini. Sesuai selera aja ya. Untuk ukurannya lakukan sampai dengan selesai. Jadi untuk sosisnya ini bebas ya, kalian mau pakai yang siap saji, siap makan, atau yang yang frozen itu ya. Kalau sudah, mari kita akan bulat-bulatkan. Ambil satu bulatan seukuran kelereng dan masukkan satu sosis yang sudah kita potong, kita bulatin lagi seperti ini. Lakukan sampai semua selesai ya, sampai menjadi bulatan, dan ukurannya ini menyesuaikan selera teman-teman ya. Jadi di punyaku ini ukurannya itu agak besar-besar ya, biar cepat selesai dan juga biar lebih puas. Kalau teman-teman mau dijual bisa ukurannya lebih kecil lagi ya, biar nanti untungnya lebih banyak. Nah, ini kita udah bulatin sampai selesai. Kalau udah selesai, ini bisa langsung kita rebus ya. Sebelumnya udah kita didihkan air. Nah, airnya udah panas, langsung aja kita akan masukkan ciloknya, kita rebus ya, kita masukkan semuanya. Kalau semua adonannya sudah masuk, ini kita aduk sebentar ya di permukaan bawahnya biar nggak lengket atau mengerak. Kalau sudah, ini kita rebus sampai matang dan sampai mengapung. Jadi kalau udah ngapung kayak gini, tandanya sudah benar-benar matang. Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan.
Kalau sudah kita tiriskan semuanya, sekarang kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan buat bumbunya ya. Di sini bumbunya semuanya udah aku rebus. Ada cabai merah keriting, cabai rawit, bawang merah, bawang putih aku rebus biar nggak langu dan biar warnanya lebih merona. Di sini aku ulek manual kayak gini sampai halus ya. Teman-teman juga bisa di blender. Kalau sudah halus seperti ini akan kita tumis. Siapkan dulu minyaknya yang sudah panas dan kemudian kita tumis. Jadi di sini langsung kita tumis sampai matang dan sampai tanak. Dan untuk banyaknya cabai sesuaikan aja dengan selera kalian ya. Kalau kalian suka yang pedas bisa ditambah. Nah, ini kita tumis sampai tanak. Kalau sudah tanak seperti ini, saya akan masukkan kecap manis. Ini aku masukkan kecap manis kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai merata. Kalau sudah merata seperti ini, kita akan masukkan saus sambal 2 sendok makan. Kemudian kita aduk sampai rata, baru kita akan masukkan pentolnya tadi ya, ciloknya tadi kita masukkan semuanya. Nah, di tahapan ini aku nggak masukkan air ya, jadi nanti di sini tuh nyemek-nyemek gitu aja ya teman-teman, jadi yang nggak berkuah biar rasanya ini lebih nikmat. Nah, kita aduk-aduk, kita masak sampai bumbunya benar-benar meresap. Jangan lupa teman-teman cicip ya, nanti kalau ada yang kurang pas teman-teman bisa nambahkan garam atau apa yang kurang pas. Nah, kalau sudah pas kita matikan kompornya, kemudian ini sudah siap untuk kita sajikan. Nah, kalau teman-teman mau jual bisa pakai adah tinwal seperti ini ya, atau apa aja bisa. Ini aku pakai tinwal yang ukuran 300 ml ya, bisa dijual per cupnya 5.000 atau 7.000-an, disesuaikan aja dengan daerah teman-teman. Langsung aja kita cobain, ini rasanya enak banget teman-teman, pedes manis gurih kenyal-kenyal, jos banget. Ini cocok dijual di sekolah. Kalian wajib banget nyobain ini karena rasanya yang beneran enak banget. Oke, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Lulu Bunda Alfarisi. Di sini aku mau bagi resep simple ide jualan dari olahan tepung yang rasanya ini enak banget. Cara buatnya sangat mudah, cocok dijadikan ide jualan teman-teman. Gimana teman-teman, penasaran kan cara buatnya? Tonton video ini sampai selesai. Langsung aja kita akan membuatnya. Pertama di sini aku masukkan tepung beras 200 gram, kemudian 200 gram tepung tapioka dan 1 sendok teh garam. Lalu ini kita aduk sampai semua bahan kering tercampur dengan merata. Jika tepungnya semua sudah merata, sekarang kita akan masukkan air panas sebanyak 300 ml. Ini kita masukkan dikit demi sedikit sambil kita aduk-aduk. Kita masukkan lagi, sambil terus kita aduk-aduk. Kemudian kita masukkan lagi. Jadi total keseluruhannya 300 ml dengan air panas ya. Jadi semuanya itu harus benar-benar panas. Karena ini masih panas, jadi kita aduk pakai spatula dulu. Jika adonannya sudah mulai dingin, langsung aja ini kita akan ulen pakai tangan ya, biar lebih mudah aja dan lebih cepat meratanya. Dan setelah kita ulen hasilnya seperti ini ya. Ini tekstur adonannya tidak lengket, tidak keras, pas banget. Langsung aja kita siapkan minyak wijen, minyak wijen, kemudian kita ulen di sini ya. Dan ini adonannya kita bagi jadi dua, kemudian kita gulung-gulungkan, lalu kita bagi lagi. Sekarang ini bagian yang lain kita sisihkan dan satu bagian kita gulung-gulung memanjang. Untuk ukurannya menyesuaikan aja dengan selera teman-teman ya. Jadi ukurannya jangan terlalu kecil karena nantinya kita akan tusuk ya. Juga jangan terlalu besar. Nah, seperti ini udah cukup. Nah, lakukan sampai semuanya selesai. Nah, jika sudah, ini akan aku potong karena terlalu panjang ya kalau mau direbus. Biar nggak terlalu kepanjangan, jadi ini semuanya aku potong. Langsung aja ini akan kita rebus. Sebelumnya aku udah mendidihkan air ya. Jadi ini kita rebus dalam keadaan air mendidih.
Kalau semua adonannya udah masuk, jangan lupa kita tambahkan minyak wijen atau minyak goreng. Kemudian kita pisah-pisahkan seperti ini ya, agar nanti tidak lengket dan tidak menempel satu sama lain. Lalu ini kita masak sampai matang dan mengapung atau ngambang ya, karena nanti kalau udah matang dia akan lebih besar ukurannya seperti ini. Nah, ini udah matang. Kemudian ini kita matikan kompornya. Dan langsung aja kita angkat. Kemudian ini teotoknya akan kita rendam dalam air dingin ya. Jadi nanti kalau kita rendam itu nanti teksturnya itu lebih kenyal-kenyal dan dia tidak akan keras. Nah, jika sudah direndam seperti ini akan kita buang airnya, kemudian kita tiriskan. Kemudian teotoknya langsung aja kita akan potong-potong ya, mumpung masih hangat, jadi motongnya agak mudah. Jadi kalau masih hangat-hangat kayak gini wajib banget langsung dipotong-potong kalau teman-teman mau tusuk-tusuk ya. Kalau masih hangat ditusuk nanti tuh nggak gampang pecah, tapi kalau teman-teman nusuknya udah dingin nanti dia gampang pecah. Kemudian setelah itu kita tusuk, jadi untuk pertusuknya ini bisa diisi 3 atau 4. Kalau di daerah Jawa cocok banget diisi 4, tapi kalau di Sumatera ini cocok banget diisi 3. Dan untuk panjangnya juga ini bisa disesuaikan selera teman-teman ya. Karena setiap daerah itu setiap bahan harganya berbeda-beda, jadi untuk daya jualnya juga disesuaikan di tempat daerah teman-teman ya. Nah, ini kalau udah selesai ditusuk, teman-teman bisa simpan di kulkas kalau mau dijual besoknya ya. Nah, ini sudah selesai kita tusuk. Selanjutnya aku mau siapkan bumbu olesnya. Ini ada saus pedas manis 3 sendok makan, karena aku nggak ada saus tomat ya, jadi aku ganti pedas manis. Kemudian aku tambahkan lagi 3 sendok makan saus ekstra pedas. Kita masukkan 3 sendok makan. Ini teman-teman bisa menambahkan ya kalau ada cabai bubuk. Dan di sini aku tambahkan lagi 6 sendok makan kecap manis. Kemudian 2 sendok makan saus barbeque, ini opsional aja ya. Lalu ini kita aduk sampai merata. Kalau sudah merata seperti ini, aku menambahkan lagi 1 sendok makan margarin. Kita aduk sampai merata. Kalau sudah merata hasilnya seperti ini bisa langsung siap kita gunakan ya. Selanjutnya kita siapkan panggangan yang sudah panas. Jangan lupa dioles dulu dengan margarin. Ini udah benar-benar panas ya. Kemudian ini kecilkan apinya biar nggak gampang gosong ya. Lalu kita susun teotoknya di atas panggangannya, sudah kita susun semuanya ya. Kemudian setelah kita susun, kita oles-oles dengan bumbunya tadi sampai semua permukaan tertutup ya. Kalau semua permukaannya sudah tertutup, ini kita balik seperti ini, semuanya kita balik ya. Kalau sudah kita balik, langsung aja kita oles lagi sampai semua permukaan tertutup. Kalau semua permukaan semuanya sudah tertutup dengan bumbu, ini kita masak sampai bumbu-bumbunya matang dengan sempurna ya. Sampai bumbunya ini benar-benar merasap ke dalam teotoknya. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kalau semua bumbunya masuk meresap dan ini udah matang, teksturnya seperti ini ya. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata dan nggak gosong. Ini kita angkat ya. Dan teman-teman bisa ulangi hal yang sama sampai selesai. Nah, kemudian ini bisa dikemas pakai kayak gini, cup atau plastik. Pertusuknya bisa dijual 1000-an. Disesuaikan dari daerah teman-teman ya. Cocok banget jadi menu tambahan jualan teman-teman. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.